Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang berbahagia dan anak-anak kami Pantiasuhan Muhammadiyah Kota Madiun di asrama Damar Alit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh banyak nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga kita tidak mampu lagi menghitung berapa banyak jumlahnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di antara taburan nikmat-nikmat Allah tersebut yang paling berharga bagi kehidupan kita ialah yang berupa hidayah iman dan dinul Islam. Juga yang berupa kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Dan dengan nikmat-nikmat Allah tersebut, kita dapat menghiasi safari perjalanan hidup kita di dunia ini dengan amal-amal yang terbaik. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita kekuatan, kemampuan, dan keikhlasan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan anak sekalian yang dirahmati Allah, tadi telah disampaikan bahwa materi kajian kita pada sore hari ini adalah umat Islam adalah umat yang terbaik. Hal ini berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian umat Muhammad, umat Islam adalah umat yang terbaik yang ditampilkan di tengah-tengah umat manusia yang lain. Kamu senang berbuat baik dan mencegah perbuatan yang jahat, dan kamu beriman kepada Allah. Itulah petunjuk Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita umat Islam harus sadar dan harus berusaha, karena Allah telah memproklamirkan umat Islam menjadi umat yang terbaik, maka kita semuanya harus berusaha menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Jadi disebutkan apa tadi anak-anak sekalian? Khairu ummah, umat yang terbaik, bukan syarru ummah. Kalau syarru adalah umat yang tidak baik, syarru jelek gitu. Nah, kita mengingat dawuhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban misi dari Allah untuk menyebarkan kedamaian, untuk menyebarkan kesejahteraan, untuk menyebarkan kasih sayang. Kita umatnya, jadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengikuti jejaknya. Kita harus menyampaikan kepada saudara-saudara kita kasih sayang, menyampaikan kehormatan dan lain sebagainya. Para pemirsa dan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin anak-anak dalam satu saat ditanya setelah berkumpul-kumpul begitu, apa hobimu?
apa tujuan hidupmu? Pernahkah anak-anak ditanya begitu? Pernah? Hobinya apa kira-kira? Ada yang hobinya memasak, ada yang hobinya berolahraga, ada yang hobinya menyanyi dan sebagainya. Kalau ditanya apa tujuan hidupmu? Oh, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi ustazah, ya. Ada yang ingin menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik? Karena umat Islam mempunyai hobi. Ya, jadi hobi ini ya, senang berbuat baik. Jadi kita semuanya umat Islam harus mempunyai hobi senang berbuat baik dan benci berbuat jahat dan mencegah berbuat jahat. Dan itu semua kita lakukan hanya semata-mata karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dunia ini orang-orang yang baik, yang peduli kepada sesama, yang kadang membantu kepada sesama. Tetapi kepeduliannya, bantuan yang diberikan kepada sesama itu bukan karena Allah. Karena dia mengharapkan pujian, karena dia mengharapkan sanjungan, dan lain sebagainya. Kalau hal demikian dilakukan, maka di hadapan Allah tidak diterima bantuannya, kepeduliannya itu karena dia mengharapkan pujian atau sanjungan orang lain. Para pemirsa dan anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah juga menegaskan, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 112. Ya. Di sana Allah dawuh kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah belum menyaksikan, belum melihat bukti bahwa kamu berjuang di jalan Allah dan kamu bersikap sabar dalam hidup ini. Nah, para pemirsa dan anak sekalian yang dirahmati Allah, umat Islam itu harus pede, tapi tidak boleh kepedean. Ya. Umat Islam itu harus pede. Pede artinya percaya diri. Umat Islam itu penuh pengharapan, optimis. Ya. Jadi tidak boleh umat Islam itu mudah putus asa. Tidak dibenarkan umat Islam itu senantiasa berkutat kepada kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sehingga dia protes kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita para pemirsa dan anak sekalian yang dirahmati Allah, umat Islam itu harus pede dan optimis atau optimis. Sebagaimana tadi ditegaskan oleh Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kamu mengira bahwa kamu masuk surga? Ya. Kira-kira anak-anak besok pengen nggak masuk surga? Pengen nggak kira-kira? Nah, kalau pengen harus berjuang. Sekali lagi harus berjuang. Di samping berjuang, kita harus bersikap sabar. Ya. Berjuang di jalan Allah itu yang bagaimana? Apakah kalau kita berjuang di jalan Allah itu harus perang di medan laga, membela Islam? Karena Islam dihina, dicaci maki, dilecehkan, dan umat Islam mau disakiti dan dibunuh, maka umat Islam harus bangkit dan dia harus berani berperang menghadapi mereka. Nah, jadi menegakkan kebenaran, menegakkan Islam, berperang melawan musuh Islam dibenarkan. Tapi umat Islam tidak boleh ya ada niat ingin berperang. Harus menyebarkan apa tadi? Kedamaian, keselamatan, dan sebagainya. Tetapi kalau ada umat yang lain, dia menghina kita, ya, mencela kita, dan akan menghabisi kita, maka umat Islam harus bergerak
berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang kepadanya. Jadi perang dibolehkan pada saat yaitu kita mengusulkan agar ada kedamaian tapi ditolak oleh mereka. Berjuang di jalan Allah itu dalam beberapa ayat lain ditegaskan oleh Allah, wa yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Berjuang di jalan Allah yaitu dengan harta benda dan dengan jiwa yang dimilikinya. Bagaimana kita berjuang dengan harta benda? Ya, kita sisihkan sebagian harta benda kita untuk kita belanjakan di jalan Allah, untuk mendirikan masjid-masjid, untuk mendirikan madrasah-madrasah, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu panti asuhan-panti asuhan. Itulah harta benda yang dianugerahkan Allah untuk dibelanjakan sebagian di jalan Allah, untuk membantu anak-anak kita yang membutuhkan. Anak-anak sekalian, pada waktu asesmen, yaitu kami Panti Asuhan Muhammadiyah mengundang orang tua atau wali dari anak-anak ke panti asuhan, maka di situ ada MOU, ada kesepakatan yang harus dilaksanakan. Orang tua anak-anak itu menyerahkan sepenuhnya anak-anak kepada Panti Asuhan Muhammadiyah untuk dididik, untuk dijadikan kader, untuk dijadikan anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah. Itu. Jadi anak-anak harus ingat benar bahwa orang tuamu dulu menyerahkan kepada panti asuhan itu agar menjadi anak-anak yang soleh atau solihah bagi anak-anak perempuan. Sehingga apa? Orang tua tanpa sekali tidak mengeluarkan biaya. Ya. Hidupmu, pendidikanmu, segalanya dicukupi oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Madiun. Ada yang bertanya, Bapak, putranya berapa anak-anak panti itu? Wah, banyak, ada sekitar 84. Banyak sekali. Bagaimana menghidupi anak-anak itu? Bagaimana mengeluarkan biaya untuk pendidikannya dan sebagainya? Ya, sekali lagi ada yang bertanya demikian. Apakah ada dana abadi? Tidak ada. Jadi dana yang dikumpulkan oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Madiun itu dari para donatur-donatur kita yang peduli kepada kita. Lah, anak-anak yang diamanahi oleh orang tuanya diserahkan kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Madiun untuk dididik akan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Yaitu kita sepakat, pengurus Panti Asuhan sepakat untuk menjadikan anak-anak pada 3 hal. Yang pertama, agar anak-anak sehat. Yang kedua, anak-anak akan menjadi anak yang cerdas. Yang ketiga, anak-anak menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Sekali lagi, berakhlakul karimah. Sehat penting. Ya. Kita belajar perlu sehat, kita beribadah perlu sehat. Ya. Kita melaksanakan segala aktivitas perlu sehat. Maka dari itu kesehatan anak-anak diperhatikan oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Madiun. Alhamdulillah sampai sekarang ini anak-anak di asrama Panti Asuhan Muhammadiyah ini sehat nggak? Ya, semangat dong. Sehat nggak? Alhamdulillah. Tidak cukup anak-anak menjadi anak yang sehat, tapi harus anak-anak menjadi anak yang cerdas. Ya. Yang berilmu. Ya. Karena orang yang berilmu itu ya, tempatnya di depan. Orang yang berilmu itu akan mendapatkan sukses dengan ilmu yang dimilikinya itu. Kan Rasul menyatakan, kalau ingin sukses hidupmu di dunia, capailah dengan ilmu. Kalau ingin sukses hidup di akhiratmu, capailah dengan ilmu. Kalau ingin sukses keduanya, capailah dengan ilmu. Jadi anak-anak sekali lagi disekolahkan, dikuliahkan agar menjadi anak yang cerdas. Yang ketiga, kita pengurus ini mengharapkan anak-anak punya akhlakul karimah, akhlak yang mulia,
akhlak yang baik, ya. Anak-anak setiap saat pergi, ya, bertamu harus apa yang dikerjakan? Mengucapkan salam. Kalau pulang harus pamit, ya, pamit, ya. Datang salam, pulang dengan pamit. Jangan sampai datang tanpa permisi, pulang tanpa meninggalkan kesan, ya. Jadi itu penting anak-anak berakhlakul karimah. Anak-anak harus menghormati orang tuanya, menghormati guru-gurunya atau ustadz-ustadzahnya, ya. Anak-anak harus menghormati para pengasuhnya, ya. Pengasuh itu dihormati, ya. Karena dia mengasuh anak-anak untuk memberikan contoh-contoh keteladanan kepada anak-anak sekalian, ya. Jadi berakhlakul karimah. Jangan sampai ada ungkapan yang seperti sekarang ini, waduh, anak-anak sekarang itu sulit diatur, ya. Anak-anak sekarang sulit diatur. Kalau dengan orang tua, dia dipanggil kadang tidak menyahut. Kalau toh menyahut, dia dengan kata-kata yang kasar. Dia lebih senang berkutat dengan apanya? Sekarang yang menjadi panutannya apa? HP-nya, ya. Kalau sudah main HP, alhamdulillah anak-anak sini tidak main HP, ya. Sehingga kalau dipanggil oleh pengasuhnya, ya cepat, ya begitu datang, didhawuhi menopo dan sebagainya. Yang muda menghormat yang tua, yang tua mengasihi yang muda. Ini tuntunan Rasul. Jadi anak-anak yang muda harus menghormati yang tua. Jangan sampai kadang jangkar, nggak boso dengan orang yang sepuh, ya. Terus berperilaku yang kadang-kadang sok merasa dirinya anak milenial, anak yang pinter, ya. Itu tidak boleh. Jadi anak-anak harus berakhlakul karimah. Kalau misalnya, ya anak-anak coba diperhatikan. Kalau anak diberi sehat, diberi cerdas, tapi akhlaknya jelek, bagaimana? Baik nggak? Tidak baik. Kalau anak-anak diberi kecerdasan, diberi akhlak yang baik, tapi gering, bolak-balik, sakit-sakitan, baik nggak? Nggak baik. Kalau anak-anak diberi sehat, akhlaknya baik, tapi bodoh, idiot, seneng nggak? Nah, jadi abrar itu 3 itu, ya, dicamkan. Sehat, cerdas, berakhlakul karimah. Nah, bagaimana kita berjuang di jalan Allah, ya? Bagi tadi ada yang berperang, ya, karena musuh akan menghabisi kita, kita harus cancut tali wondo begitu, ya. Tapi dalam hal yang lain berjuang itu artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah. Anak-anak belajar dengan baik, dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu, itu sama dengan berjuang di jalan Allah. Anak-anak berusaha dalam kajian-kajian, dalam pengajian, datang mencari ilmu, itu berjuang di jalan Allah. Anak-anak memakmurkan masjid-masjidnya Allah, ya. Dia datang setiap sholat, ya, fardu misalnya, dan ke masjid, dia berjuang di jalan Allah untuk menegakkan syiar Islam. Berjuang yang berikutnya, yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Ini penting, musuh bebuyutan, ya. Hawa nafsu itu musuh bebuyutan, musuh yang pantang menyerah. Itu hawa nafsu kita, yang senantiasa mengajak kita pada perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Kita berpuasa ini, ya, tiada lain kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita semuanya. Kita harus mempuasakan seluruh tubuh kita, tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, berkumpul suami istri dan hal yang membatalkan ibadah puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi kita harus mempuasakan mulut kita. Jangan sampai berkata dusta, kata kotor, kata yang menghujat, ya, menghibah, menyakiti, ya. Kita harus mempuasakan
mulut kita agar berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang menyenangkan. Kita harus mempuasakan mata kita. Jangan sampai mata kita pergunakan melihat hal-hal yang tidak baik. Kita harus berusaha mata kita untuk melihat ayat-ayatnya Allah, ya. Untuk membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat dan sebagainya. Jadi kita harus mempuasakan mata kita, jangan sampai berbuat melihat hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Kita harus mempuasakan telinga kita, jangan sampai telinga kita untuk mendengarkan rasan-rasan, mendengarkan hal yang tidak baik, ya, mendengarkan orang-orang yang sedang ya bertengkar, saling menjelekkan satu yang lain dan sebagainya. Telinga kita harus kita pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah, untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, ya. Selanjutnya kita harus mempuasakan tangan kita. Jangan sampai tangan kita ini kita pergunakan untuk memukul orang, untuk menyakiti orang lain. Tapi pergunakanlah tangan kita untuk hal yang baik, mengambil buku, mengambil Al-Quran, kita berbelanja dengan pakai tangan kita, hal yang baik. Kaki kita juga kita puasakan. Jangan sampai kaki kita ini, ya, mengajak kita ke tempat-tempat yang tidak benar, ke tempat-tempat kerumunan misalnya, yang di situ ada anak-anak muda yang sedang kalau malam itu gadang, ya. Wis aku tak gadangan ae, kakinya dibawa ke sana. Bagaimana kalau demikian? Baik nggak? Hah? Ya, tidak baik. Jadi kaki kita harus kita puasakan, jangan sampai mendatangi tempat-tempat yang tidak baik. Artinya harus mendatangi tempat yang baik. Kita puasakan perut kita, jangan sampai ada makanan yang haram masuk ke dalam mulut kita dan masuk ke perut kita. Jadi kita harus berusaha memakan makanan yang halal, ya. Kita puasakan hati kita, ya, pikiran kita, agar kita mempunyai hati yang bening, pikiran yang jernih, yang senantiasa mengajak kepada ketaatan kepada Allah, ya. Kita harus taat kepada Allah. Setiap amal ibadah kita laksanakan dengan tulus ikhlas, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah anak-anak, kalau ingin masuk surga kita harus berjuang. Tidak boleh kita leha-leha enak-enakan, ya. Wis warga kecekel tangan. Sekali lagi, umat Islam harus pede, tapi tidak boleh kepedean, merasa paling benar, paling baik, merasa paling cantik, merasa apa saja itu, ya, dia merasa lebih daripada yang lain, itu tidak boleh. Yang berikutnya, Allah itu ingin melihat kita, bagaimana kita bersikap sabar, ya. Anak-anak, kemarin saya tanyakan, apakah anak-anak tidak rindu kepada orang tua? Rindu enggak? Rindu kepada orang tua, rindu kepada kakek neneknya, rindu kepada sanak familinya dan sebagainya. Kira-kira nanti anak-anak pada hari raya nanti pulang enggak ya kira-kira? Pulang? Tapi kalau belum boleh pulang bagaimana? Jadi nanti anak-anak tetap boleh pulang, tapi waktunya yang diatur, ya, ngerti? Waktunya yang diatur. Nanti kalau anak pulang di sana, di tempatmu itu sedang pagebluk, ya, virus corona, daerah merah, kamu pulang ke sana dicekel karo Pak Lurai, dicekel karo Pak RT ini, terus diapakan? Dikarantina 14 hari paling tidak. Kira-kira gimana? Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, anak-anak harus sabar. Insya Allah pasti anak-anak nanti dibolehkan pulang menjenguk orang tuanya, walinya, saudara-saudaranya
di kampung halamannya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah dan para pemirsa yang berbahagia, jadi untuk mencapai surganya Allah kita harus berjuang, ya. Juga di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 54, ya. Coba anak-anak dicatat itu ya, Al-Ma'idah ayat 54. Jadi di sana ditegaskan oleh Allah bahwa Allah itu akan, ya, membuat satu kaum yang bagus, kaum yang ideal, termasuk kaum yang terbaik. Apa itu persyaratannya? Ditegaskan oleh Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai umat itu, diberikan hidayah. Hidayah itu diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia atau tidak? Hidayah Allah itu diberikan kepada seluruh umat manusia atau tidak? Ya tidak dong. Kalau semua diberi hidayah, semua masuk agama Islam, ya. Nyatanya umat Islam di seluruh penjuru dunia ini ada berapa miliar? Ada berapa, Mbak? Gak ngitung ya? Ya, ada 2 miliar kurang lebih di antara penduduk dunia yang sekitar 6 miliar lebih itu. Jadi hidayah Allah, ya, petunjuk Allah itu diberikan khusus kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi anak-anak merasa bahwa anak-anak dicintai oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi pepadang oleh Allah, ya. Tandanya apa? Anak-anak memeluk agama Islam, melaksanakan ajaran Islam. Jadi hidayah Allah itu diberikan kepada hambanya, sehingga hamba ini dibukakan hatinya untuk memeluk agama Islam. Saya bertanya pada anak-anak, Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu siapa? Pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ini siap membela Nabi dalam melancarkan dakwah Islam. Kalau Nabi diganggu, maka Abu Thalib yang terdepan. Siapa berani mengganggu keponakanku harus berhadapan dengan aku. Luar biasa Abu Thalib ini membela Nabi Muhammad, membela Nabi di dalam melancarkan dakwah Islam. Namun, ya, Abu Thalib ini sampai akhir hayatnya, ya, sampai akhir hayatnya tidak memeluk agama Islam, tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, bersyukurlah kita mendapatkan hidayah dari Allah dan kita dibukakan hati kita untuk memeluk agama Islam. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wa yuhibbuna itu artinya anak-anak juga mencintai Allah. Harus dibuktikan cintanya. Dengan apa? Beribadah kepadanya. Dengan sholat. Melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi anak-anak berpuasa itu dalam rangka mencintai Allah. Yang berikutnya, azillatin alal mu'minin. Bersikap lemah lembut terhadap sesama orang yang beriman. Jadi anak-anak tidak boleh cengkre, ya. Seneng tukaran, tidak boleh. Umat Islam seneng tukaran, cengkri itu tidak boleh. Kita harus azillatin alam, bersikap lemah lembut, ya. Ruhama ubainahum, menyampaikan sikap yang kasih sayang, ya, berkasih sayang. Itulah anak-anak, ya. Jadi azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin, bersikap tegas terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tegas, mempunyai akidah yang kuat, ibadah yang kuat, ya, dan akhlak yang baik, namun dia tetap berbuat baik kepada sesama, ya. Terus bagaimana? Ayat berikutnya dinyatakan oleh Allah, yujahiduna fi sabilillah. Jadi orang yang baik, yang ideal itu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim. Kira-kira kalau anak-anak berjuang di jalan Allah mengalami hambatan enggak? Kira-kira ada tantangan enggak, Pak? Hah? Ada enggak? Ada. Tantangan, ujian, cobaan, godaan datang menghampiri kita.
ya. Dan itu pasti kita mau berbuat baik itu mesti di hadapan kita ada ujian, ada tantangan, ya, dan lain sebagainya. Tapi Allah tegaskan wala yakhafuna ulamata laim. Jangan kamu takut terhadap celaan, terhadap hinaan yang disampaikan oleh orang lain yang menghina kita. Jangan sampai kita mundur. Kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak-anak bisa berbuat demikian, jadi memenuhi beberapa persyaratan tadi, insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah, yaitu derajatnya orang-orang muttaqin, ya. Jadi orang muttaqin itu dinyatakan oleh Allah, inna lil muttaqina mafaza. An-Naba, itu surat An-Naba, dicari nanti anak-anak ya. An-Naba ya 77 atau 76. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Jadi yang menang di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa, bukan orang kaya, bukan orang konglomerat atau pejabat, ya. Tapi di hadapan Allah, orang yang dimenangkan oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Anak-anak kira-kira bisa menang nggak di hadapan Allah? Harus bisa, ya, harus bisa. Itulah keadilan Allah siapapun mereka. Apakah kita anak panti atau bukan, apakah kita anak orang kaya atau anaknya orang melarat, apakah kita pejabat atau orang biasa, tapi di hadapan Allah sama. Siapa di antara kalian yang paling bertakwa, itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tujuan ibadah puasa la'alakum tattaqun. Jadi agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi sebelum kami akhiri, bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh rahmat, penuh barokah, dan penuh maghfirah. Di samping itu bulan Ramadan juga disebut syahrut tarbiyah. Apa anak-anak? Syahrut tarbiyah, bulan penggemblengan. Jadi anak-anak digembleng di bulan suci Ramadan itu. Kalau di pewayangan, ya mungkin anak-anak kan nanti nonton wayang ya. Di pewayangan itu ada namanya Raden Gatotkaca, ya. Raden Gatotkaca itu putranya Bimo, ya, putranya Werkudara. Dia satrio Pringgondani. Untuk selanjutnya dia dimasukkan ke dalam kawah Condro di Muko, ya. Kawah Condro di Muko dimasukkan di sana agar apa? Agar menjadi satrio Gung Binatara. Akhirnya setelah dimasukkan ke dalam kawah Condro di Muko itu, Gatotkaca, Raden Gatotkaca itu menjadi sekti Mandraguna. Ora tedas tapak paluning pandhe sisaning gurindo tinatah mendat jinoroh menter. Artinya satrio yang hebat. Seperti kalau kita puasa, kita lulus, kita hebat. Setan gak doyan, demit ora ndulit. Apa ya? Setan ora doyan, demit ora ndulit. Menjauh. Setan, demit itu jauh dari orang yang bertakwa. Nah, itulah anak-anak sekalian. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian para pemirsa dan sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Swito. Dan pemirsa, insya Allah kita akan hadir di acara yang sama besok. Saya Ficha Fernanda Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Madiun lahir untuk menyambung harapan dari anak-anak yatim, yatim piatu, mustadafun, dan anak dari keluarga miskin. Kami merangkul seluruh anak-anak yang membutuhkan mulai dari Madiun, luar kota, hingga provinsi. Anak-anak di sini dibina mulai usia kelas 3 SD sampai bangku kuliah, dengan pendidikan di sekolah dan pendidikan informal. Dan sejak tahun 2011 kita juga merintis MBS Hamka. Tentunya dengan dukungan para dermawan, kami mengharapkan Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Madiun bisa berkembang lebih maju dan bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya Bila Muhajir, kelas 5 MI. Cita-cita saya menjadi guru bahasa Arab. Mari bersama kita salurkan zakat, infak, dan sedekah terbaik kita.